Perkenalkan, nama saya Zahratul Fadila dengan NIM A1C024128. Dan saya Triana Cynthia Devi dengan NIM A1C02410124. Dan saya Munzar Fitrani dengan NIM A1C02410135. Saya Salsabila Sana Suparjan dengan NIM A1C024101133. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menentukan distribusi frekuensi pada data nomor 7. Cara menentukan distribusi frekuensi ada 7 langkah. Yang pertama, menentukan rentang. Yang kedua, menentukan kelas. Yang ketiga, menentukan interval. Yang keempat, menentukan batas kelas. Yang kelima, menentukan titik tengah. Yang keenam, menentukan frekuensi relatif. Yang ketujuh, menentukan frekuensi kumulatif. Di sini kita mengambil contoh soal yang ketujuh. Datanya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan rentang. Untuk menentukan rentang, kita membutuhkan nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Nilai data terkecil, nilai data yang kita ambil adalah 2, dan nilai data terbesar yang kita ambil adalah 32. Rumus rentang di sini adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil sehingga nilai data terbesarnya adalah 32 dikurangi nilai data terkecilnya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah 30 dikurangi 2 sama dengan 30. Langkah kedua yaitu menentukan kelas. Rumus menentukan kelas di sini adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N di sini maksudnya adalah jumlah seluruh data. Sehingga 1 ditambah 3,22 log 60. Log 60 ini adalah 1,778. Sehingga 1 ditambah 3,322 dikali 1,778 sama dengan 5,966. 5,966 ini kita tambah dengan 1 sehingga hasilnya kita dapat adalah 6,966 atau kita perlukan menjadi 7. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menentukan interval. Rumus interval di sini adalah I sama dengan R per K. R ini adalah rentang dan K ini adalah kelas. Sehingga nilai rentang di sini adalah 30 dan nilai kelas di sini adalah 7. Maka 30 dibagi 7 sama dengan 4,28. Bisa kita bulatkan menjadi 4. Jadi, interval minimal yang kita bisa ambil adalah 4 dan interval maksimal yang kita bisa ambil adalah 5. Selanjutnya adalah menentukan batas kelas. Dari data yang kita ambil, nilai terkecilnya adalah 2, sehingga batas bawah dari kelas 1 adalah 2 atau 1, atau bisa juga min 1 dan seterusnya. Setelah kita menentukan rentang, menentukan kelas, dan menentukan interval, kita dapat menulisnya di tabel ini. Selanjutnya mengisi tabel interval. Interval yang kita ambil di sini adalah 5. Sedangkan batas bawah dari kelas 1 adalah 2 atau 1. Tapi kita memilih batas kelas yaitu 2. Sehingga di sini adalah 2. Batas bawah yaitu 2 ditambah dengan interval 5 sama dengan 6 dan begitu juga seterusnya. Pada kelas pertama, yaitu dengan interval 2 sampai 6, kita mendapatkan frekuensi sebanyak 9. Oke, langkah selanjutnya yaitu menentukan topik kelas. Topik kelas ini bisa ada 2 rumus, yaitu ada topik kelas menentukan topik kelas bawah dan menentukan topik kelas atas. Rumusnya yaitu pertama itu kita menentukan di bawah kelasnya dengan rumus batas bawah dikali 1/2 dikali satuan terkecilnya. Satuan terkecil dari data ini yaitu 1. Kemudian kita tulis batas bawahnya adalah 2 dikurangi 1/2 dikali satuan terkecilnya sama dengan 2. Setengah dikali 1 sama dengan 0,5. Jadi di sini 2 dikurangi 0,5 sama 1,5. Selanjutnya itu menentukan tepi atas kelas. Tepi
atas kelas bisa kita cari dengan rumus batas atas ditambah dengan 1/2 dikali dengan satuan terkecil. Satuan terkecil dari data ini adalah 1. Jadi kita bisa masukkan ke rumusnya, itu batas atas nilainya 6, kemudian ditambah 1/2 dikali dengan satuan terkecilnya itu 1, sehingga sama dengan 6 ditambah 0,5, hasilnya itu 6,5. Jadi kita bisa masukkan ke dalam tabel yang di sebelah sini. Dengan 1,5 di atas kelasnya itu 6,5. Untuk mempercepat kita dalam pengerjaan, kita tidak perlu merumuskan satu-satu, menghitung satu-satu. Kita tinggal untuk menentukan jumlah tepi kelas selanjutnya itu kita tinggal menambah dengan nilai intervalnya itu 5. Jadi di sini 6,5 ditambah 5 sama dengan 11,5, 6,5. Jadi itu menentukan titik tengah. Titik tengah bisa kita cari dengan rumus batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Itu batas bawah kelas pertama adalah 2 ditambah dengan batas atasnya adalah 6 dibagi dengan 2. 2 ditambah 6 sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi titik tengah kelas pertama adalah 4. Sama seperti untuk menentukan titik kelas yang selanjutnya, kita tidak perlu menghitung semuanya. Kita tinggal menambahnya dengan nilai intervalnya yaitu 5. Jadi di sini titik tengah untuk kelas selanjutnya bisa kita hitung dengan 4 ditambah 5 yaitu 9, 9 ditambah 5 sebanyak 14, 14 ditambah 5 sebanyak 19, 19 ditambah 5 sebanyak 24, 24 ditambah 5 sebanyak 29. Selanjutnya menentukan frekuensi relatif. Menentukan frekuensi relatif bisa kita cari dengan rumus yaitu untuk kelas pertama yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Kelas pertama frekuensinya jumlah 9, kemudian jumlah datanya ada 60, kemudian dikali dengan 100%. Jumlahnya persen sama dengan 15%. Jadi frekuensi relatif untuk kelas pertama yaitu 15%. Untuk menentukan frekuensi relatif kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, kita juga menggunakan rumus yang ada di sini. Selanjutnya untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, pertama dia 0. Kenapa dia 0? Karena jumlah wisman yang menetap di Indonesia sebanyak 1,5 hari tidak ada atau selanjutnya 9. Kenapa ada 9? Karena terdapat 9 orang yang menetap di Indonesia sebanyak atau kurang dari 6,5 atau 6,5 hari. Untuk mendapatkan frekuensi kurang dari, cukup ditambahkan dengan frekuensi yang ada dan hasilnya sebagai berikut. Mendapatkan frekuensi kumulatif lebih dari, cukup melakukan hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan grafik nomor 7. Yang pertama, ini dia rumah grafiknya. Jadi di sini ada interval 5,5 sampai 9,5, ada 5 frekuensinya dengan titik tengahnya 7,5. Interval 9,5 sampai 13,5 mempunyai frekuensi 11 dengan titik tengah 11,5. Interval 13,5 sampai 17,5 memiliki frekuensi 14 dengan titik tengah 15,5. Interval 17,5 sampai 21,5 mempunyai frekuensi 6 dengan titik tengah 9,5. Berikutnya ada interval 21,5 sampai 23,5 dengan frekuensi 5 dengan titik tengah 2,5. Interval 23,5 sampai 25,3 dengan frekuensi 3 dengan titik tengah 24,5. Dan yang terakhir ada 2,5 sampai 25,5 sampai 33,5 dengan frekuensi 3 mempunyai titik tengah 37,5.
Sama